sebulan bapak meninggal, ibu menikah lagi dengan seorang pria yang sudah lama ia kenal. Aku sudah curiga dari awal, pria itu hanya mengincar harta warisan dari almarhum bapakku saja. Ia selalu menghasut kakakku agar dapat membujuk ibu untuk menandatangani surat penyataan warisan. Karena hasutannya, kakakku menjadi tidak peduli dengan perasaan ibu. Dia hanya peduli dengan kepentingannya saja. Tanpa ia sadari, ia telah dipengaruhi oleh bapak tirinya. Mama, aku tidak tahu harus bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang semuanya cantik yang sudah hadir di studio. Kita kembali lagi ketemu di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah seger-seger semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Mbak Akabanyo. Ambo Ranca Banako. Ranca Banako ya. Tadi di cuplikan sketsa Pak ada permasalahan warisan ini hampir selalu terjadi pembagian warisan tuh cekcok mah. Tetangga saya banyak banget tuh mah yang antara anak tadinya rukun, begitu bapaknya meninggal pembagian warisan jadi berantem. Ya. Nah sebenarnya pembagian warisan tuh yang benar gimana? Silakan Tosya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini judul kita yaitu warisan. Apa sih warisan? Warisan yaitu kadar tertentu yang harus diberikan kepada ahli waris. Itu harta warisan peninggalan orang meninggal. Ilmu paroid namanya kalau dalam bahasa ilmu fikih. Namanya ilmu paroid pembagian. Yang namanya ilmu waris, ilmu paroid langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis dalam Al-Quran. Siapa yang dapat setengah, yang dapat seperempat, yang dapat seperdelapan, yang dapat seperenam, yang dapat sepertiga, semua langsung oleh Allah disampaikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena seperti yang Abdel tadi bilang, yang namanya paroid, yang namanya warisan, nggak karena kaya, nggak karena miskin. Nggak karena orang kota, nggak karena orang kampung. Biasanya kebanyakan ahli waris berebut. Mana yang benar? Begitu orang meninggal dunia, warisannya lebih cepat dibagikan lebih baik. Biar ahli warisnya mendapatkan hak masing-masing. Tadi kita lihat cuplikan. Seorang suami meninggalkan istri, meninggalkan anak laki-laki perempuan. Istrinya menikah lagi, harusnya dalam hukum Islam. Sebelum si istri ini menikah lagi dengan laki-laki lain, bagi waris dulu. Ya kan? Mana harta suami? Mana harta istri? Yang dibagi harta suami yang meninggal ini. Istri dapat berapa? Anak laki-laki berapa? Anak perempuan berapa? Jadi, kalau istri ini menikah dengan laki-laki lain, yang dibawa hanya harta miliknya saja. Tidak merugikan anak-anak. Makanya dalam Al-Quran jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita sebagai hamba Allah. Jelas. Kalau ini meninggal dunia, orang yang lain yang ahli warisnya walaupun beda beberapa detik, itu jadi ahli waris. Makanya kalau misalnya ada orang meninggal hampir berbarengan, cari dokter. Dia akan lebih tahu
siapa yang lebih dulu. Beberapa detik pun menentukan siapa yang ahli waris, siapa yang mewarisi. Jadi jelas dalam Islam bahwa waris yaitu ilmu yang menentukan seseorang dapat warisan berapa, ketentuannya semua diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi tidak bakal berebut kalau semua mengacu kepada Al-Quran. Makanya pelajari Al-Quran biar kita nggak berantem dengan saudara gara-gara warisan seperti yang Abel tadi katakan. Ya, sebaiknya dibagikan kapan, Mah? Berapa lama setelah ayah meninggal misalnya gitu, Mah? Kembali kepada kondisi keluarga yang ditinggalkan. Misalnya, kalau ayah meninggal dunia, anaknya udah pada kawin, ya lebih cepat diwariskan lebih baik. Tapi seandainya bapaknya ini meninggal dunia, anak masih kecil-kecil, emaknya juga tidak niat kawin lagi, udah urusin aja dulu, biar anak pada mentas. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada yang diwarisin malah utang. Yang namanya warisan, pemirsa, jangan Anda mengira hanya warisan duit, warisan harta, kekayaan. Sebagai ahli waris harus siap mental, siapa tahu suatu saat Anda diberikan warisan hutang. Ahli warisnya juga yang nanggung, Mah? Ya resiko. Kebagiannya sama, Mah, persis sama. Sama. Si laki-laki, anak laki-laki 2 kali lebih banyak. Abel pernah nggak ngelihat orang yang kemeninggalan? Pernah sering. Ahli warisnya keluarganya berpidato. Ya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, baru saja ayah saya meninggal dunia. Sekarang mau dibawa ke masjid, mau disolatin, mau langsung dikuburkan. Seandainya Bapak saya punya utang kepada siapapun Anda, lapor kepada kami sebagai keluarga yang menanggung. Berarti nanggung utang. Tapi jangan cuma ngomong doang, bener praktekan. Ya, begitu ya. Jadi ahli waris bisa aja menanggung hutang bapaknya yang meninggal misalnya gitu ya. Bukan bisa saja, harus menanggung hutang bapaknya. Harus, Bu. Kenapa bisa saja sih kamu? Tahu. Harus. Iya, harus ya dia bayarin. Kalau enggak akan mengawang-awang, Mah, si arwahnya si bapak. Mu'allakun baina sama'i wal norak lu mah. Mengawang-awang. Emang burung ya. Mu'allakun baina sama'i wal ard. Ya. Tergantung langit dan bumi, bukan mengawang-awang. Iya, burung dara yang mengawang. Oke, nanti Tata bahasanya emang belum ditatar lu. saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Nanti kita buka kesempatan yang banyak sekali. Kita pisah dulu sebentar. Nanti kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan sekarang saya akan sapa ibu-ibu yang hadir di sini dari berbagai majelis taklim. Yang pertama dari Majelis Alim Baitul Barkah. Waalaikumsalam. Ya. Lama banget jawabnya ibu ya. Kaget ya dipanggil ya. Lalu Majelis Alim Nurul Hidayah. Waalaikumsalam. Hitam putih. Iya. Lalu Majelis Taklim Darun Najah. Ini lain sendiri, Mah. Dari Darun Najah. Ya. Biasa minta tolong ya. Terima kasih sudah hadir sini. Yang belum di absen nanti akan di absen ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan tema tentang warisan. Silakan ibu-ibu ada yang mau ditanyakan. Boleh, mana yang mau bertanya? Ya. Silakan, Bu. Mic-nya, tolong mic-nya ya. Ini dia dikasih mic-nya. Ya. Hati-hati kan ya. Gak apa-apa, Bu. Hati-hati Biasa, jatuh, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sarna dari Beji Depok, pengajian Masjid Taklim Al Barkah. Ya. Saya mau nanya nih, Iya. Mah, Ya. tentang Sarna. ini orang tua saya. Ya. Kan sebanyak ada 4.000 meter ya, tadi Anda punya Barisannya. Barisannya ya. warisannya. Tadi Anda saya dijanjiin dari dia sebelum berangkat haji. Iya. Katanya kalau lu duit gue bagi rega 100 meter, kalau tanah 100 meter katanya gitu. Kalau Iya. gue berangkat sih kalau gue jual gitu. Iya. Nah terus aja pula, Bu Sarna ya. Jadi tuh orang tua saya dia yang janji, dia yang kagak bagi gitu. Masih Saya hidup nggak nih- orang tuanya?
orang tua saya yang laki udah enggak, ada Udah orang enggak. tua saya yang perempuan tinggal. Iya. Jadi saya anak yang paling pertama, yang lain pada dapat. Jadi Ah. saya enggak. Iya. Matinya saya mah rumahnya gede gitu, masih punya tanah, padahal dari orang tua mertua saya, Ah. bukannya dari orang tua saya. Pertanyaan Anda. Itu mah dijanjiin tapi kagak dapet. Dulu. Jadi yang namanya orang tua wajib memberikan kepada anak yang adil. Empok ngomong sama emaknya, nya kan nya, ya adanya dibagi, kok ayah kagak dibagi, empok udah ngomong belum? Udah ngomong Apa saya. katanya? Nah, tuh yang bontot, yang paling kecil, ngata gini, katanya saya mah katanya kagak numpang sama emak, kagak numpang sama lu. Lu udah dibagi rumah, dibagi duit, makin kata kagak numpang, kata gitu. Iya. Gua belum ngomong, Ya, lu udah ngomong sepakat, Iya. gitu. Iya. Oke, baik pemirsa. Yang namanya kita membagi kepada anak-anak kita, Rasul mengajarkan i'dilu. Wajib berbuat adil, wajib berbuat adil, wajib berbuat adil sampai Nabi mengatakan 3 kali. Jadi kita orang tua, kalau anak-anak kita semuanya itu lelaki perempuan harus dikasihnya adil. Kalau tidak adil, bukan soal anak kita kaya, anak kita miskin. Semua anak kita harus dibagi adil. Jadi orang tua Anda salah. Kalau adanya dikasih rumah, kasih tanah, sementara empok nggak dikasih, empok minta gimana? Mak, Katanya. kok saya kagak dapet, saya makan itu dari orang tua mertua saya. Iya. Kalau mah, kalau bapak udah enggak nih, saya mah kagak mengirimin emak dah. Ada gitu, mengirimin mertua saya. Bapak saya kagak dapet, ada gitu. Kata emak gimana kata emak? Mak kata apa? Kata emak, lu dulu gua bagi duit. Duit mah, uang 200, ada gitu. Oke, pertanyaan saya, waktu empok dikasih duit saat itu, saudara ibu yang lain dikasih duit nggak saudara yang lain? Dikasih. Sama jumlahnya? Ya, gedean dia itu pada yang paling kecil. Yang paling kecil ya. Iya. Yang paling Sebentar, jangan pakai emosi. Iya. Pakai ini. Dia udah Jadi deg-degan begini. sama dari tadi. Maaf, ya. maaf. Jadi Iya. begini. Kalau maaf. Jadi jumlahnya tidak harus persis sama. Yang penting seimbang. Seandainya empok udah dikasih duit buat berangkat haji, diongkosin siapa? Saya belum haji, kalau bapak saya udah, kalau gua berangkat haji, nah katanya nih lu gua bagi duit 100 tanah meter. 100 meter. Kalau kagak tanah, duitnya harga 100 meter. Akhirnya tanah kagak. Artinya orang tuanya salah. Iya. Harusnya kita ngejanjiin tanahnya ada, kalau duitnya kagak ada, tanahnya dikasih. Jadi hak empok ada tanah di situ 100 meter. Panggil semua saudara-saudara, ibunya masih ada, saksinya siapa, katakan bahwa saya belum kebagian tanah, adiknya udah kebagian, Anda punya hak. Semua masalah bisa dimusyawarahkan. Ya, baik. Panggil ibu Anda, saudara kandung Anda, panggil tokoh agama, selesaikan ngeriung, oke? Ya. Oke. Sip. Jangan Silakan. pakai emosi. Ya. Pakai ini. Ya. Maaf ya, maaf ya. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Begitu Pak Sarna ya. Istri mulia Baru anak. mangap udah diunyeng katanya ya. Bagaimana caranya itu? Bibirnya diunyeng-unyeng ya. Baik, masih ada kesempatan lagi buat yang ingin bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya, Bu? Boleh? Ya, silakan di sebelah sini ya. Boleh ya. Tolong Ya, Bu mic-nya. Haji. Ya. Oke, ya Bu, mohon tenang ya Bu. Ntar diunyeng loh Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Hayana dari Majelis Salim Baitur Rahman, Depok Indah. Ya, Mah mau nanya dong Mah, sok. orang tua saya sudah meninggal Mah dua-duanya. Sama orang tua saya juga. Iya. Terus saya saudara berempat, laki 2, perempuan 2. Bagaimana cara membagikan warisannya itu Mah? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laki-laki 4, 2 bagian jadi 8. Perempuan 4 jadi 12. 2/12 kali kekayaan hak anak laki. 1/12 kali kekayaan hak anak perempuan. Gitu. Ngerti Bu? Iya, iya. Oke ya, baik ya.
sekarang kita akan pisah dulu sebentar. Ibu-ibu yang ingin bertanya dipersiapkan pertanyaannya, jangan sampai diunyang-unyang kayak Posarna. Kita akan break, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi membahas warisan dan saya akan absen lagi Majelis Taklim yang belum diabsen ini ya, dari Majelis Taklim Baitur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baitur Rahman. Ya, ada yang nguap gede banget ya. Majelis Taklim Al-I'tiraf. Waalaikumsalam. Hati-hati tetangganya ada Posarna yang suka ngunyang-ngunyang. Jangan sampai diunyang-unyang ya. Baik, pemirsa, sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wartono bersama istri. Saya mau menanyakan pada Mama Dede. Saya punya tetangga, orang tuanya meninggal gitu. Anaknya banyak. Orang tuanya itu meninggalkan wasiat gitu untuk warisan. Tapi anak-anaknya itu banyak yang mintanya dibagi rata, sedangkan wasiat itu udah ada gitu. Saya mau nanya sama Mama Dede, bagaimana? Apakah minta dibagi rata atau sesuai dengan wasiat dari orang tuanya itu gitu? Mungkin itu aja ya Mama Dede, pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wartono. Wartono. Ya. Mas Wartono, kalau seandainya wasiat daripada orang tua tetangga Anda tadi sesuai aturan agama, ikuti wasiat. Tapi kalau tidak sesuai, ikuti aturan agama. Jadi jangan sampai saudara kandung mereka ribut gara-gara warisan. Ya. Itulah kenapa di Quran jelas 1/2, 1/3, 1/6, 1/8 dan selanjutnya diatur oleh Allah dalam Al-Quran biar nggak berantem. Memang ada wasiat yang tidak sesuai, Mah? Banyak. Wasiat itu kayak gimana sih, Mah? Wasiat itu sesuatu yang dipesan oleh orang yang hampir meninggal. Itu wasiat. Kalau misalnya saya ini meninggal dunia, misalnya nih rumah buat anak yang perempuan, nih mobil buat anak laki-laki, kalau nggak sesuai perhitungannya 2/1, itu nggak sesuai. Oh. Nggak boleh diikuti. Ya. Kalau wasiat misalnya setengah harta saya dihibahkan untuk fakir miskin, boleh nggak? Itu nggak boleh. Maksimal hibah itu 1/3. Oh, 1/3 dari Seperti seluruh kekayaan. Seluruh 2/3 hak ahli waris. Kalau sampai separuh ahli waris nggak kebagian. Ya. Nanti bisa ribut. Kalau ada wasiat seperti itu, Mah, dibagi dulu, ditunaikan dulu wasiatnya, sisanya baru di pembagian waris. Del, Ya. ketika ada orang meninggal dunia, buat kuburan, buat gali kubur, buat kain kafan, buat dinding ari, buat ambulan, buat yang mandiin, kemudian buat tahlilan, punya nggak utang, punya nggak dia zakat yang belum dibayarkan, ada nggak janji sama orang, kemudian ada nggak wasiat, semua dikeluarkan. Kalau masih sisa, baru bagi waris. Kalau tidak tersisa, jangan harap dapat warisan. Iya. Selesaikan dulu utang piutang dan semuanya. Oke, baik, sekarang giliran Ibu yang ingin bertanya, Bu. Mana yang ingin bertanya? Ya, silakan, Bu. Ya. Berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tati dari Majelis Taklim Darun Najah. Ya. Mau tanya, Mah, ada satu keluarga, ibu bapaknya sudah meninggal. Tapi dalam keluarga itu ada satu yang tidak punya rumah. Tapi rumah warisannya itu ditempati oleh anak laki-lakinya yang sudah punya rumah. Sedangkan yang tidak punya rumah kan dia ngomong Mantap. aja gitu, dah kasihan gitu. Ya. Oke. Terus tapi nggak ada yang berani ngomong ke Oke. saudaranya itu. Warisan bukan soal punya rumah, tidak punya rumah. Gitu. Punya rumah, dia hak berapa bagian dia. Tidak punya rumah, nggak harus dibeliin. Warisnya dapat berapa, terserah. Jadi maaf pemirsa, jangan Anda mengira anak yang tidak punya rumah harus dibeliin rumah oleh ahli waris yang lain. Tidak. Sesuai pembagiannya. Anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Soal punya rumah, nggak punya rumah, urusan pribadi mereka, bukan dari warisan. Tapi keluarganya pengennya
dibagi gitu. Sekarang begini, kalau keluarga pengennya begitu, bagi dulu 2:1 laki-laki perempuan, siapa yang dapat bagian sumbangkan ke adiknya yang nggak punya rumah, begitu lebih gampang. Ya. Oke? Ya. Kasih ya, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi tetap wabarakatuh. bagi sesuai aturan Al-Quran, laki-laki 2, perempuan 1. Kalau memang mereka sayang sama adiknya, mereka kumpulin lagi. Nih buat adik beliin rumah. Itu kakak yang baik, Ma. Yang berikutnya silakan yang ingin bertanya dari sebelah sini ya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Iwan, mah. Bu Dari siapa? Majelis Taklim, Bu Iwan. Bu Iwan. Dari Nama Majelis Anda Taklim, siapa? Ibu Iwan. Nama Anda? Sukarti. Nah, Iya. Sukarti ngapa jadi Iwan pakai kudungan? Iya. Anak mah. Bu Sukarti, ya. Panggilannya mah. Ya. Saya mau tanya, mah. Ini kan saya orang tua saya sendiri, mah. Dia udah meninggal dua-duanya. Ya. Terus dia punya amanat katanya rumah ini jangan dijual, dikontrakin aja. Nah, terus katanya uang kontrakannya berputar aja, saya 6 bersaudara mah. Ya. Terus kami kan namanya uang ya, Ma ya. Iya. Kadang-kadang kan ada yang ngomong begini. Lebih gitu. baik rumah dijual. Wasiat tidak sesuai aturan agama, tidak wajib diikuti. Jual bagiin. Saya khawatir Anda berenam saudara keburu pada mati, anak ponakan jadi ribut. Riweuh semakin banyak mereka. Mendingan sekarang jual bagi. Udah, Ma, saya laksanain. Ya udah, mau diapain lagi? Udah Nggak, dijual maksud- belum? Udah. Oh. Maksudnya salah nggak gitu, Ma? Tidak. Oh. Segera dijual lebih baik daripada saudara ribut. Nah, iya. Itu paling baik. Makasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam. Ya. Baik, yang berikutnya satu penanya lagi, silakan. Ya, silakan ini. Ya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sri Suprihatin dari Majelis Taklim Al-Barkah Beji Depok. Ya. Ingin tanya, Mah. Ya. Saya punya orang tua sudah meninggal. Dulu dia berwasiat, dia bilang kalau bapak udah nggak ada, supaya harta warisannya dibagi rata. Ya. Karena saya anak paling tertua, saya harus mengambil hukum ya, Mah. Ya. Laki perempuan harus beda. Ya, Jadi saya membagikannya beda. Semua saudara saya 8 saya kumpulkan, saya musyawarah bagaimana ini nggak bisa melaksanakan perintah orang tua karena kita harus nurut hukum. Jadi laki perempuan harus beda sedikit. Tapi alhamdulillah saudara-saudara saya menerima. Bagaimana masa yang tidak menjalani wasiat orang tua. Tidak apa-apa. Karena wasiatnya itu sesuai aturan agama. Yang Anda lakukan itu benar dan begitu seharusnya. Iya. Nggak usah gitu. takut. Anda anak beranak banyak berkirim doa buat orang tua Anda. Iya. Terima kasih ya, Mah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik pemirsa, kita pisah lagi sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini dan masih membahas tentang warisan. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan Anda yang sudah Anda kirim melalui Facebook di hatikehati@antv@yahoo.com. Dari Sinta Sisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini pertanyaannya di luar warisan ya. Mah mau nanya, kalau misalnya suami ngucapin talak tanpa sengaja, tapi nggak lama kemudian langsung minta maaf dan rujuk. Beberapa bulan kemudian mengucapkan talak seperti itu lagi, juga nggak sengaja. Nah, langsung minta maaf lagi. Artinya dia ngelunjak, agama dipakai main. Sengaja nggak sengaja jatuh talak, maksimal 2 kali rujuk, selesai, ketiga harus ada molil. Canda, nggak sengaja mulu. Iya kan, Nggak sengaja bolak-balik, nggak sengaja mulu. ketelepasan mah. Alah, jangan. Nggak ngaruh mah, kalau misalnya memang lagi emosi, lagi berantem gitu. Ah udahlah, gue mau selesai aja rumah tangga sama lo. Gitu maksudnya gitu, tapi nggak bener begitu selesai. Wah maaf ya, saya mau rujuk gitu. Boleh nggak mah? Lah, ada Dipakai aja. main, agama itu dipakai Ah. main. Iya dipakai main, jadi nggak boleh mas. Sengaja, nggak sengaja, bercanda, serius. Jatuh talak. Wahai para suami, jangan sembarangan ngomong talak dan cerai. Iya. Jatuh. Gitu ya, baik. Sekarang langsung kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ingin bertanya, silakan. Mana? Mana belakang? Sebentar Bu, yang sebelah sini yang lain ya, Al-Barkah tadi udah beberapa, silakan. Mana yang ini? Bu, sebelah sini ada yang mau bertanya? Iya, silakan ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Wi Maruyah dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Ya. Cagar Alam, Depok. Iya, Maruyah. Gini Mbah, ada keluarga, ibu bapaknya udah meninggal, dan ada anak tiri 3, anak kandung 6. Dan anak tiri minta dibagi rata sama anak kandung. Gimana Anak hukumnya? tiri tidak mendapatkan hak warisan. Kalau suaminya meninggal, istrinya ini punya anak tiri 6, berapa? Bawa ke mic-nya, Bu. Saya Boleh? tanya, anak tiri dari suami apa dari istri? Lain ibu. Lain Jadi Ibu. bapaknya 1. Ya, ibunya lain. Bapaknya ini punya anak 9 artinya. Ya, ya. Anak 9 dari 2 istri. Ya. Istri yang pertama anaknya 6, istri yang kedua anaknya 3. Tiga. Kalau bapak meninggal dunia, semua anak yang 9 dapat hak waris. Kalau ibu yang pertama meninggal dunia, yang dapat waris hanya anak kandung ibu yang meninggal pertama 6. Kalau ibu yang kedua yang meninggal dunia, yang dapat waris hanya yang 3 orang, yang 6 nggak dapat. Jadi yang berhubungan darah yang dapat. Ya, gitu. Terima kasih Mbah. Ya. Yang meninggal ayahnya kan? Dua-duanya udah meninggal. Harusnya begini, Ya. bapaknya meninggal, saya tanya, waktu suaminya meninggal, istrinya dua-duanya masih hidup apa enggak? Saya tanya, meninggalnya duluan siapa? Duluan siapa ya? Tapi Masa meninggal semuanya? bareng. Meninggalnya Duluan mana bareng Ibu- bertiga Ibu kesebut. tiri sama ibu benar duluan mana meninggalnya? Meninggalnya duluan mana, Coba, Bu? coba, mendingan dia Langsung yang aja, yang ya. ngomong langsung deh. Ya. Ribet jadinya. Titipan ya. Ya. Saya tanya, yang meninggal paling dahulu siapa? Istri kedua, Istri pertama apa istri kedua? istri kedua, Istri kedua, Ya. terus suaminya meninggal. ya meninggal. Waktu istri kedua meninggal dunia, yang ditinggalkan istri kedua itu apa kekayaannya? Kagak ada, kagak bawa apa-apa. Ah, kagak bawa apa-apa. Tapi kan dia menikah dengan suaminya pasti nambah kekayaan. Dia punya hak dari kekayaan yang dimiliki dengan suaminya bersama. Berapa bagian dari situ? Kemudian yang kedua meninggal siapa? Meninggal ibu tirinya. Ibu tiri, ibu kedua, Bu. Hah? Jadi yang meninggal setelah Dia istri pertama, istri Gue kedua. Bingung, dia bingung. Meninggal juga, Suaminya belum meninggal. udah meninggal semua. Iya, tapi duluan mana? Iya. Bu, Iya. yang saya tanyakan Oh, begini, susunan Ma. meninggalnya siapa dulu? Karena beberapa detik pun menentukan. Pertama istri kedua, kedua suaminya, ketiga istrinya. Ya, begitu mah. Nah begitu maksudnya. Ya, jadi begini. Ya. Pertama meninggal istri tua. Ya. Ketika istri tua meninggal, itu suaminya emang langsung punya bini 2 sekaligus apa gantian? Tidak, udah meninggal dulu. Ya. Itu dia kawin lagi atau punya istri 2? Kawin lagi. Habis meninggal kawin lagi. Meninggal, jadinya punya istri lagi. Oh, kawin lagi mah. Oke, Oh, oke, ya. dengerin ya. Ya. Beda bu masalahnya. Suami, dengerin ya. Suami punya istri, punya anak 6. Ya. Istrinya meninggal dunia, ya kan? Ya. Suaminya baru kawin. Ya. Artinya harta yang diperoleh suami istri ini ada gono gini dengan isi yang pertama. Misalnya punya duit 100 juta kekayaannya, punya suami 50%, punya istri 50%. Yang punya istri dibagi, suami dapat 1/4 karena istri meninggal dunia itu meninggalkan anak, kemudian anaknya yang 6 semua dapat. 2 berbanding 1, titik, dulu selesai biar ibu nggak bingung. Kawin lagi si bapak ini dengan istri yang kedua, punya anak 3. Ya. Kemudian bapaknya meninggal dunia. Ketika bapak ini meninggal dunia, kekayaan yang milik bapak itu semua anaknya dapat, istri yang kedua dapat 1/8. Sisanya milik anak yang 9 orang. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Sekarang emaknya yang kedua meninggal dunia, yang dibagiin hanya harta emaknya doang, dibagi ke anak yang 3, anak kandung emaknya. Makanya balik lagi diurut dari awal. Waktu si ibu meninggal, apa yang dimiliki oleh mereka bagi dulu. Si ayah meninggal, yang dimiliki mereka bagi dulu. Jadi nggak keder. Ya, begitu Karena ya. bagiannya beda. Ya, begitu Bu, nggak keder ya. Jelas Oke, Bu? Ya. oke, Jadi baik. pemirsa, yang namanya orang meninggal, perbedaan meninggal beberapa detik pun menentukan siapa ahli waris, siapa yang mewarisi. Makanya harus Iya, jelas. Baik, iya. Masih ada lagi kesempatan untuk Ibu yang ingin bertanya? Boleh nih, Al Barkah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Napsiah dari pengajian Al-Barakah PJ Depok. Depok. Ya, Saya mau nanya, Ma. Ya. mangga. Saya punya anak Ya. 11 orang. Woi, rajin Banyak, amat ya. Bu. Banyak. Silakan ya. Terus Terus anak saya yang saya udah mic-nya boleh, Bu? udah dihibah 2. Yang Yang udah hibah 2. Tapi apakah nanti kalau ayahnya meninggal dan saya juga udah meninggal, apakah nanti anak saya yang 2 dapat juga ahli waris? Itu yang Sekarang saya tanya. begini, jangan Anda nanya kalau suami Anda meninggal. Sekarang Ya. suami Anda masih hidup, Anda masih hidup. 11 anak bagi hibah yang sama. Begitu masalahnya. Jangan nungguin meninggal. Soalnya gini, Mah. Waktu itu anak saya yang nomor 1 sama nomor 4 tuh belum nggak punya apa-apa, jadi Iya. dikasih Dikasih gitu, sama Ma. ayah, sama ayahnya dikasih. Iya. Jadi nanti Bu, apa? Ya. ngasih anak harus sama. Semua Ya. anak, Anda 11 berhak sama. Ya. Kalau begitu sekarang, mana jatah anak yang 9 lagi? Ya. Harus sama. Kemudian kalau masih ada sisanya, ayahnya meninggal atau meninggal, itu warisan. Ya. Kalau bukan begini, kalau hibah itu bukan warisan. Iya. Jadi anak Anda yang 2 orang sekarang dikasih hibah, Iya. tetap kalau ibu meninggal, bapak meninggal dapat Masih jatah. dapat. Tapi syaratnya sekali lagi, Anda wajib berbuat adil kepada seluruh anak Anda. Sekarang Insya berikan Allah. kepada semua mereka sesuai dengan apa yang dihibahkan dengan 2 anak tadi. Iya, begitu, Insya Bu. Allah. Iya, emang rencananya kapan, Ibu? Iya, mau dibagi-bagi ya. Terima kasih ya, Bu ya. Ya. Oke, pemirsa, kita break lagi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, masih ada kesempatan buat kita untuk membahas tema kita tentang warisan di pagi hari ini. Baik, ibu-ibu masih ada yang mau ditanyakan, Bu, dari Majelis Salim Al-Barakah atau ini ya, silakan Bu. Al-Barakah banyak banget yang nanya nih, warisannya banyak ya. Ini sebelah sini ya, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Mah, soal ini cucu saya, Ya. umur nama Nova Anggraini, umur 9 tahun. Iya. Itu kalau disuruh sholat, ngaji, kayaknya males mau main mulu gitu, Mah. Sekarang makin gede, adatnya mungkin jadi-jadi gitu. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapa, ngambek terus, Mah. Ngambek wae Tuh, ya. iya, adatnya udah keras bener gitu. Iya, pertanyaannya, Tanya gimana, Mah, tuh? ya, gimana tuh Mah Nova Anggraini? Jadi ibu, Ya, peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Dibiasakan tiap datang sholat tuntun. Ya. Ajakin sholat, contohin kita sholat terus menerus begitu. Insya Allah ini terbiasa. Mungkin maaf, lagi kecil dia ngambek dibiarin sama emaknya. Ngambek dibiarin. Ngambek dibiarin. Jadi kebiasaan begitu, jadi berontak dia. Makin kuat, makin lama-kelamaan lah. Main juga nggak diomelin. Makanya kata Nabi, pukul kalau dia nggak mau sholat. Jangan didiemin, kitanya harus keras. Ini kewajiban agama, begitu. ya, begitu Bu. Jadi jangan didiemin, Bapak. terus kita keras. Dipukul juga boleh kalau udah nggak sholat. Ya. Itu hadis Nabi mengatakan. Jangan Makasih, didiemin. Mah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab kita di hadapan Allah berat memang. Iya. Mah, ini kembali ke warisan nih Mah. Misalnya sekarang kan banyak yang asuransi ya Mah. Jadi bapaknya asuransi. Nanti kalau terjadi apa-apa yang mendapatkan uang santunan tuh 1 orang Mah anaknya. Tapi dia punya anak 2 atau 3 gitu. Nah apakah uang santunan itu harus dibagi 3 atau hanya kepada si anak yang ditulis misalnya? Uang santunan itu wajib dibagi ke semua ahli waris. Walaupun di asuransi itu atas nama Abdel Ya. misalnya. Padahal anak Bapak Abdel berapa? 8 ya? 8, ya. 8. Jadi harusnya ke-8-nya dapat hak. Oh itu cuma buat administrasi Ya, aja administrasi gitu. aja karena memang aturannya begitu. Jadi Dan- semua mengerti yang dikasih nama itu harus anak yang tidak serakah. Ya, Insya Allah dia ngerti. Ya. Nah ini ada lagi nih Mah, yang berhubungan sama budaya. Saya kan orang Padang ya Mah ya. Itu laki-laki nggak dapat tuh Mah. Kalau ini nggak dapat harta pusako. Artinya mereka dosa.
Dalam Islam laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Itu budaya yang tidak sesuai aturan agama. Anda dong sebagai orang sana berontak dong. Ini salah kata Quran. Tunjukkan Al-Quran. Tuh An-Nisa ayat 11. Ya, jadi yang laki boleh berontak orang Padang ya, Mah? Iya, karena punya hak. Iya. Tapi kalau misalnya ya udah kita relain aja, Mah. Kalau direlakan mah silakan aja. Oh, harus Tapi jangan ngedumel di belakang. Ah, iya gitu. Oke, baik. Ibu-ibu lagi dari Majelis Salim ada yang ingin bertanya? Ya, ini Bu Al-Barkah boleh nih. Emang warisannya paling banyak. Oh, ini sebelah sini deh. Ya, ini dulu ya, Bu ya. Darun Najah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Mulyati dari Majelis Taklim Darun Najah, Ya, Kampung Stangkle, Beji, Depok. iya silakan. Mah Bu. nanya dong. Iya dong. Tadi Galak kan kata Mama ada warisan harta, ya ada warisan utang. Ya. Itu. Nah, pertanyaannya. Pertanyaannya mah kalau warisan utang bagaimana caranya tuh? Semua ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing. Yang 2 bagian, yang sebagian, yang 1/6, 1/8 begitu seharusnya. Ya. Kalau ada 8 saudara yang cuma mau ngeluarin 2 orang gimana? Ya, yang 2 orang biarin ikhlas demi orang tuanya. Yang lain nggak dapat keberkahan. Yang 2 orang doang yang dapat keberkahan. Ya. Tapi terkadang dongkol juga mah. Ya. Ya wajar. Wajar, tapi kita bersyukur. Untung saya orang yang mampu, nggak kayak yang lain orang susah. Iya. Gitu Ikhlas loh. saja ya? Iya loh. Hoi. Terima kasih, Iya. Mbak. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang begitu, Del? Ya. Orang tua masuk rumah sakit, anaknya banyak, yang lain cuek, kita mulu. Nggak masalah, bersyukur. Untung gue rezekinya banyak. Ya. Begitu, barokah. Gitu Mbak Sri. Ya. Masih ada kesempatan silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Masjideh dari Masjid Baitul Barkah. Siapa namanya Bu? Masjideh. Masjideh. Ya. Ya. Dari Masjideh. Majelis Taklim Baitul Barkah. Saya mau nanya ya Mah. Sok. Yang ingin saya tanyakan, Uwa saya kan nggak punya anak sama sekali ya Mah ya. Ya. Terus dia mengadopsi anak, angkat anak. Sedangkan hartanya ini harta dari bukan harta dari suami, harta Uwa saya. Ya. Apakah anak angkat berhak mendapat warisan atau tidak? Anak angkat hanya mendapatkan hibah. Tapi kalau lagi orang tuanya hidup, dia nggak dikasih hibah, ahli waris yang lain harus membagi. Karena dia yang ngurusin orang tua angkatnya. Yang mandiin, yang nyuapin, yang nyembokin. Saudara mah ketemu juga jarang. Makanya ahli waris harus ngerti, bagi itu anak. Sebagai Anaknya sama sekali nggak mengurusi orang tuanya, yang ngurusin malah keponak-ponakannya seperti misalnya saya gitu. justru dia kan disayang Iya. dari kecil. Iya. Kasih dong pada medit amat jadi ahli waris. Bukan Kelewatan. belum dijual belum, cuma dijual, ya. Ya, ditanyakan bagi apakah ahli warisnya Ya. sadar dia anak angkat. Kalau nggak dikasih kasihan, dia diberikan kasih sayang oleh saudara Anda. Iya iya. Terima Kalau kasih Mas. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih deh. wabarakatuh. Masih deh. Kalau sepasang suami istri nggak punya anak mah, itu kemana mah ininya mah? Warisannya. Yang meninggal siapa dulu? Suami. Kalau suami meninggal dunia, istri dapat 1/4. Ya, sisanya? Emaknya, bapaknya masih ada Masih nggak dari ada? suami? Masih. Emaknya 1/6. Oh, emak juga Ya, dapat jadi warisan ya? nih ya, kalau seorang suami Ya. istri nggak punya anak, Ya. suaminya meninggal, Ya. istrinya mendapatkan 1/6. Ya. Kalau mereka nggak punya anak, emaknya 1/3. Ya. Tapi kalau si suami yang meninggal anaknya banyak, dapat 1/6 emaknya, sisanya buat saudara kandung. Oh ya begitu. Ya baik, sekarang waktu Mama untuk memberikan kesimpulan. Pemirsa, yang namanya warisan, harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang harus dibagikan kepada ahli waris. Di dalam Al-Quran jelas, setengah, 1/3, 1/4, 1/6, semua dijelaskan oleh Allah. Kenapa? Karena warisan suka menjadi ribut, perang saudara, gara-gara warisan. Oleh karena itu Allah berlaku adil di Quran, sudah dijelaskan. Yuk ikuti Al-Quran agar kita selamat dunia sampai akhirat kita. Amin. Ya. Terima kasih pemirsa, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu di Terus Bagi Ibadah diganjar pahala yang besar. Dan apa yang kita bicarakan bermanfaat supaya tidak ada lagi pertengkaran karena warisan antara keluarga. Insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.